benim yiğidim. Yiğitçe savaştın. Nasıl bir kahramanlık destanı ya? Pabuç bırakacak hal. Setelah berbulan-bulan perjuangan yang penuh darah dan keringat, pasukan Utsmaniyah akhirnya berhasil menembus tembok Konstantinopel, tembok yang selama ini dianggap tidak bisa ditembus. Menariknya, keberhasilan ini sendiri sudah cukup bagi Notaras untuk dia mengajak pasukannya menyerah, sebab 3 sisi telah jebol dan pasukan Sultan Mehmed terus berdatangan. Hanya saja tidak ada prajurit yang mau mengikuti jejaknya, sehingga Zaharos harus berusaha melindunginya. Di tengah anggapan bahwa kemenangan sudah berada di dalam genggaman, hal itu segera diguncang oleh sebuah rintangan tak terduga. Konstantinopel berubah menjadi neraka penuh perangkap. Untungnya Kurjudohan dan kawan-kawan tidak pernah berputus asa. Mereka mencari solusi untuk terus bergerak menghindari perangkap tersebut. Sementara itu, Sultan Mehmed terkejut. Apa yang ia bayangkan tidak seperti kenyataannya. Meskipun sanjak Islam telah dikibarkan, tapi pada kenyataannya itu yang diharapkan imperator, memancing mereka ke pertempuran kota. Akibatnya, pasukannya merasa seperti dalam neraka jahanam dan banyak yang terluka. Di antaranya ada Candarli Halil Pasha dan Ishak Pasha yang kemudian dibawa ke tenda pengobatan. Candarli mengalami luka serius di dada, sementara Ishak Pasha terluka di kaki. Oleh karena itu, ia masih bisa menceritakan situasi di dalam. Lain halnya dengan Kurjudohan, semakin banyak prajurit Janisarinya yang tewas, ia semakin bersemangat untuk membalas dendam. Imperator Konstantinos hanya mengandalkan dinding terakhir di istana untuk bisa bertahan. Ishak Pasha menceritakan bagaimana Hasan mengorbankan dirinya demi mengibarkan bendera Islam. Tentunya situasi rumit ini mendorong Sultan Mehmed untuk membuat rencana baru. Diperlihatkan situasi pertempuran di dalam kota, di mana pasukan Sultan Mehmed terus digiring, lalu kemudian diserang oleh pasukan pemanah. Di sela tayangan ini juga diperlihatkan bagaimana Candarli Halil Pasha telah pulih. Sementara itu, pasukan Sultan Mehmed terus bergerak maju, tidak ada keinginan untuk mundur. Meskipun rintangan yang menghalangi sangat berbahaya, termasuk api Grejuva. Hebatnya, Kurjudohan dan kawan-kawan justru semakin kesetanan untuk melakukan perlawanan. Candarli Halil Pasha mengindahkan perintah untuk beristirahat sementara, hanya untuk melihat nasib pasukannya yang banyak terluka. Dan pemandangan miris ini membuatnya begitu bersalah terhadap leluhur. Saat itu juga, ia memutuskan untuk menemui Sultan Mehmed, padahal sedang ada rapat dewan. Dan yang keluar dari mulutnya pertama kali adalah keluhan bahwa perang ini harus dihentikan. Kata itu sudah cukup bagi Sultan Mehmed untuk terkejut, karena sebelumnya Candarli pernah mengatakan hal yang sama. Candarli mengaku tidak tega menyaksikan pasukannya terkena panah, kehilangan kaki hingga dadanya terbakar. Sultan Mehmed langsung bereaksi bahwa semua ini sudah mereka perhitungkan, bahwa perjuangan mereka butuh pengorbanan. Lagi pula, cita-cita ini sudah dipersiapkan sejak lama. Jika ia mundur, sama artinya dengan mempermalukan diri sendiri. Di sini, Candarli mendesak Sultan untuk meredam ambisinya demi tata kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi, semakin itu diungkit, Sultan Mehmed semakin beringas bahwa mimpinya itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Karena sebentar lagi mereka akan menang, Konstantinopel akan dikuasai umat Islam, penindasan akan hilang. Dan jika Candarli tidak setuju, maka disuruh duduk menunggu saja. Sementara itu, situasi mencekam terus terjadi untuk pasukan Sultan Mehmed. Kali ini, sekelompok yang mengaku sebagai pendeta memohon pengampunan kepada Syihabeddin. Dan setelah itu dipenuhi, ternyata pasukan Sultan Mehmed masuk kembali dalam perangkap. Mereka terkepung. Pertempuran kembali pecah dengan jumlah yang tidak seimbang. Di markas, Ishak Pasha merasa mendingan. Ia ingin bergabung kembali dalam peperangan. Namun begitu keluar, ternyata Candarli telah mengumpulkan semua orang untuk mendengarkan perkataan terakhirnya terhadap sang sultan. Bahwasanya perang ini harus segera dihentikan agar tidak banyak nyawa yang hilang lagi. Jelas semua langsung bereaksi, karena ini dianggap lelucon oleh seorang pengecut. Lagi pula semua sudah tahu tujuan dari perang ini.
Dan kalaupun harus mengorbankan banyak syuhada, itu merupakan cita-cita. Ishak Pasha pun menasihati Candarli karena tidak percaya sahabatnya itu ternyata seorang yang lemah. Sementara itu, Mular Gulani menemui Sultan di dalam tenda. Sebuah gelas balik memperlihatkan kejadian serupa pernah terjadi, di mana Sultan Mehmed kecil pernah diragukan ketika memimpikan menaklukkan Konstantinopel. Dan satu hal penekanan di sini adalah pentingnya iman. Apapun yang ia cita-citakan pasti terjadi, dan itu butuh kepercayaan dengan tekad dan ketulusan. Nubuah Nabi pun menjadi senjata, di mana Konstantinopel akan ditaklukkan oleh sebaik-baik panglima dan sebaik-baik pasukan. Dan apabila Sultan Mehmed yakin akan hal ini, ia juga harus percaya bahwa dirinya adalah orang pilihan untuk mengemban tugas suci. Kemudian digambarkan pertolongan Allah selalu datang tepat waktu. Shahanos dan Bahadir berhasil memasuki dinding dan memberikan pasukan bantuan untuk Kurcudohan dan yang lainnya. Kekuatan yang tidak pernah diprediksikan oleh pasukan Bizantium, namun langsung terasa efeknya. Sementara itu, Sultan Mehmed akhirnya keluar dari tenda dan menggenggam tanah di depannya. Bahwa mereka berjuang bukan semata-mata hanya demi tanah ini, melainkan untuk membela Islam. Diperlihatkan di dalam, kini giliran Balibe dan pasukannya yang masuk ke dalam perangkap. Sultan Mehmed terus membakar semangat pasukannya bahwa mereka akan menaklukkan Konstantinopel atau mati, itu pilihannya. Bagi Candarli, ini bukanlah kemajuan untuk masa depan, melainkan terjerumus dalam jurang kehancuran. Sultan Mehmed hanya mengatakan ia akan menyelesaikan apa yang sudah ia mulai. Jika singgasana nanti ia tempati, maka Candarli tinggal memilih apakah duduk di sampingnya atau di penjara. Ucapan Sultan Mehmed langsung dibuktikan, ia tidak mau duduk menunggu, melainkan membawa seluruh pasukan cadangan termasuk di dalam tenda. Setelah itu, ia ikut bertempur seperti orang yang kesurupan. Efeknya pun luar biasa, pasukan Bizantium mulai gemetar. Namun datang suatu momen di mana bahan peledak diledakkan oleh pasukan pemanah. Sultan Mehmed sempat terkapar tidak sadarkan diri sebelum akhirnya sebuah semangat merasukinya untuk dia bisa bangkit. Semangat nubuah benar-benar merasuki jiwanya, ia begitu yakin jika akan menang. Pasukannya benar-benar loyal dalam bertarung serta melindunginya. Hal itu pula yang membuatnya yakin bahwa dia merupakan panglima terpilih. Sementara itu Balibe yang sempat terkepung akhirnya bisa tersenyum sumringah setelah bantuan dari Alibe. Setelah hambatan ini teratasi, kota seakan sunyi senyap, sebab semua pasukan Bizantium mundur untuk melindungi imperator. Setelah kekuatan yang tersisa berkumpul, mereka memikirkan bagaimana cara bertahan. Disinilah jalinan emosi mulai tersaji, di mana Francisco sangat bangga bertarung bersama imperator. Bahkan ia berkata kepada Orhan bahwa saudaranya telah menunggu. Sebaliknya, seluruh kekuatan Sultan Mehmed telah bersatu. Mereka pun merasa jika selangkah lagi akan menuju kemenangan, tinggal menuju ke istana. Di sisi lain, jemaah gereja mulai cemas apabila Sultan Mehmed datang menyerbu. Beberapa pria memprovokasi agar mereka melakukan perlawanan membantu imperator. Tapi Maria alias Fatma kemudian mencegah, memastikan agar mereka tidak keluar dari gereja. Sultan Mehmed akan mengampuni, lagi pula ada ibu-ibu dan anak-anak. Di sisi lain, Imperator Konstantinos meyakini dinding terakhirnya akan bertahan beberapa hari. Namun Francisco tidak yakin karena tiba-tiba terdengar suara takbir dengan suara gemuruhnya. Dan benar saja beberapa saat kemudian tembok itu dihancurkan dengan peledak. Kini tiada penghalang lagi untuk kedua kubu saling berhadapan. Francisco berinisiatif untuk berada di depan, sementara Imperator diajak Orhan untuk kabur. Darah Kurcudohan semakin mendidih menghadapi Francisco yang telah membunuh Kalender. Selama pelarian, Orhan menyarankan Imperator Konstantinos untuk mereka pergi ke pelabuhan. Namun Imperator ngeyel dan memilih jalan menuju lorong rahasia. Pertempuran pamungkas benar-benar terjadi sangat sengit. Kurcudohan telah bersumpah untuk menghabisi Francisco, dan hal itu langsung ia buktikan. Tebasan pedangnya ia peruntukkan untuk para prajurit Janisarinya yang telah dihabisi Francisco. Sebaliknya bagi komandan bajak laut itu, ia telah mati tanpa mengetahui siapa sebenarnya pembunuh saudaranya. Satu hal yang menarik ketika Orhan mendorong dan mengorbankan Kaisar Konstantinos untuk ditangkap pasukan Janisari. Mereka dijanjikan emas apabila melepaskannya, namun tiada yang peduli.
Sementara itu di tengah pertempuran, Sultan Mehmed langsung diberitahu bahwa imperator telah jatuh ke tangan. Alperen lantas ditugaskan untuk menjemput. Setelah pertempuran, Saltuk mencari dan menemukan Hasan bersimbah darah memegang panji Islam. Saltuk pun menyayangkan Hasan terkesan membiarkan tubuhnya tertembus puluhan panah. Sementara itu, Imperator Konstantinos diseret dan dihadapkan kepada Sultan Mehmed. Disitulah Imperator mengakui kekalahannya dan memuji kemenangan Sultan Mehmed. Meskipun begitu, Sultan masih menawarkan agar Imperator mau bersumpah setia kepadanya dan memeluk Islam. Tapi lagi-lagi Imperator menolak. Menurutnya, ia merupakan kaisar terakhir Roma. Jadi lebih baik ia mati terhormat dibandingkan tunduk terhadap orang Muslim. Permintaannya itu langsung dikabulkan Sultan Mehmed untuk mengajaknya duel 1 lawan 1. Sesaat Imperator menyaksikan bendera Muslim telah berkibar, dia telah kalah dan ia dipermalukan di hadapan pasukan Sultan Mehmed. Pertarungan singkat pun terjadi. Sultan Mehmed berhasil menusuk jantung Imperator. Sultan berbisik bahwa Konstantinopel menjadi miliknya dan tidak akan ada penindasan lagi di sini. Terdengar takbir perayaan kemenangan sekaligus menguji kebenaran nubuah. Pasca perang, Konstantinopel dengan cepat langsung berbenah untuk kekuasaan baru. Sanjak-sanjak diganti, salib-salib digulingkan. Mimpi Sultan Mehmed benar-benar menjadi kenyataan, di mana Konstantinopel menjadi milik umat Islam. Dia pun memasuki istana dengan menaiki kuda, seolah membanggakan diri. Itu merupakan hal yang wajar, karena ini bukanlah sesuatu perjuangan yang mudah. Selama bertahun-tahun ia mempersiapkannya. Di samping itu, para syuhada juga dikebumikan dengan layak, termasuk Hasan. Satilmis si penggali lubang ternyata masih hidup dan ikut membantu. Hanya saja kali ini ia tidak mau meledek Saltuk yang tengah bersedih kehilangan Hasan. Saltuk bingung, ia merasa senang Hasan telah memenuhi janjinya. Sementara ia sendiri tidak bisa memenuhi janjinya terhadap ibunya Hasan untuk melindungi putranya. Dengan perasaan bersalah, Saltuk memberitahu Hasan untuk menunggunya karena sebentar lagi ia akan datang. Dalam pidatonya Sultan Mehmed pertama kali di Konstantinopel, ia mengucap syukur atas kemenangan ini. Kota ini kini milik umat Islam dan orang Turki akan hidup selamanya di sini. Namun dia menegaskan bahwa tidak akan ada penindasan. Sejarah besar telah tertulis bahwa keyakinan harus diikuti dengan tekad yang kuat. Sementara itu di persembunyiannya, Orhan ditemani Ihsan. Ia percaya bahwa mereka masih bisa hidup. Berita kemenangan sendiri cepat menyebar hingga ke harem. Semua bergembira hingga dibagikannya bonus. Seperti yang dijanjikan Maria, umat Kristen akan mendapat perlindungan dari Sultan Mehmed. Hanya saja Hagia Sophia kini milik umat Islam. Di sini akan diubah menjadi masjid, sementara umat Kristen akan dibangunkan gereja. Gennadius mengakui kemenangan Sultan Mehmed ini dan berada di bawah perlindungannya. Sultan pun menjanjikan kehidupan yang damai tanpa harus mengubah agama. Seorang anak kecil mengingatkan Sultan bagaimana ia pertama kali memasuki Konstantinopel. Di sana banyak penindasan, dan sekarang ia pun sangat senang bisa memenuhi janjinya terhadap anak kecil itu. Setelah itu, Çelebi diperintahkan Sultan Mehmed untuk segera menggelar sholat Jumat di Hagia Sophia seperti yang pernah ia impikan. Di sisi lain, kejutan terjadi di mana Platon ternyata masih hidup. Ia bersama Notaras menunggu keputusan Sultan. Kilas balik memperlihatkan bagaimana keduanya mencari jalan aman, yang penting bisa hidup dulu. Namun setelah jalur aman ini, tidak ada yang bisa menjanjikan bahwa keduanya akan bersumpah setia kepada Sultan Mehmed. Karena bagaimanapun juga mereka memiliki darah Roma. Sementara itu, Marahatun merasa bangga sekaligus terharu mengenai kemenangan Sultan Mehmed. Sebab ia tahu bagaimana perjalanan menuju kemenangan ini, termasuk dari ayahnya. Sebuah hadiah kehormatan pun tidak lupa diberikan. Secara simbolis, tahta singgasana Imperator Konstantinos ditancap pedang oleh Sultan Mehmed lalu digantikan dengan yang baru. Hal itu seolah menandakan bagaimana era telah berganti. Seorang qari membacakan ayat Al-Quran surat Al-Fat 1-4. Orhan dan Ihsan masih kebingungan di persembunyian. Namun satu hal yang masih menjadi keyakinan bahwa Notaras masih hidup. Dia yang masih bisa diharapkan membunuh Sultan Mehmed. Dengan begitu, kekuasaan Orhan yang akan diakui bukan Sesa DB Yazid.
Pleton dan Notaras akhirnya dihadapkan kepada Sultan Mehmed di singgasana istana kotanya sendiri. Namun Pleton menganggap bahwa tidak ada yang berubah kecuali orangnya. Keduanya ternyata diampuni Sultan Mehmed. Pleton diminta mengajar dengan kepandaiannya. Dia juga diminta menunjukkan loyalitasnya untuk bersumpah setia. Begitupun dengan Notaras, ia telah mempertunjukkannya. Namun bagi Sultan Mehmed ada satu lagi yang perlu diuji, yaitu apakah pagi itu ketika Candarli sebagai utusan bertemu dengannya. Tanpa ragu-ragu, Notaras membenarkan bahwa ia yang menggiring Candarli untuk bersumpah setia kepada Orhan. Sultan Mehmed benar-benar terkejut. Kenyataan ini berbanding terbalik dengan ucapan Candarli, bahwa dia tidak ada yang menyambut, baik itu Notaras atau yang lainnya. Sultan Mehmed geram hingga bertanya kepada Candarli kenapa dia berbohong. Sayangnya, Halil Pasha tidak menjawab dan hanya diam. Sultan Mehmed lantas berkata, kepala yang tidak mau tertunduk akan dipenggal, sementara lidah yang tidak mau berbicara akan dipotong. Sultan mengisyaratkan meminta pedang. Apakah dia berani mengeksekusi Candarli? Kita tunggu saja.